Salahkah menjamu, memberi makan, memberi yang terbaik? Salahkah Marta menjamu Yesus, menjamu, memberi makan, minum yang terbaik kepada Yesus dan murid-muridnya? Saudaraku, kisah ini terdapat di dalam Lukas pasal 10. Saat itu Yesus berkata kepada Marta di dalam ayat 41 dan 42, "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk menyiapkan segala sesuatu, sibuk melakukan segala sesuatu yang walaupun itu memang berguna, tetapi Maria sudah memilih yang terbaik." Nah, bagaimanakah kisahnya itu, saudara-saudara? Kisahnya adalah ketika Yesus bersama murid-muridnya bertamu ke tempat Maria, Marta, dan Lazarus, sahabat terbaik mereka. Dan Maria, Marta, Lazarus menyajikan makanan, minuman, menyiapkan konsumsi yang terbaik dipersembahkan kepada Yesus dan murid-muridnya. Sementara Marta sibuk urus ini, urus itu, masak ini, masak itu. Maria duduk di kaki Yesus, mendengar firman Tuhan Yesus, mendengar perkataan Yesus, mendengar, bersekutu dengan Yesus, duduk di kaki Yesus, tekun mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, sementara itu Marta sibuk buat ini, sibuk buat itu, sibuk urus ini, sibuk buat itu, sibuk masak ini, sibuk masak itu. Karena dia sibuk dan juga merasa capek, dia lihat saudaranya yaitu Maria duduk saja, tidak mau berbuat, tidak mau menolong, tidak mau membantu. Itu sebabnya Marta berkata kepada Yesus, "Yesus, suruhlah saudara saya itu ikutlah kerja, bantu-bantu saya." Masa dia hanya duduk-duduk saja, enak aja deh itu. Tapi Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk. Maria saudaramu sudah memilih yang terbaik." Pertemuan persekutuan kaum wanita gereja PIB yang sedang berlangsung di Keranji, mulai kemarin tanggal 2 sampai besok tanggal 4 bulan Juli tahun 2025, mengusung tema memilih yang terbaik. Saudaraku, menurut Yesus, Maria sudah memilih yang terbaik. Yesus tidak mencela apa yang dibuat oleh Marta. Baik sekali melayani itu, melayani dengan memberi makan, melayani pekerjaan yang lain-lainnya. Tetapi berdoa, membaca firman Tuhan, duduk di kaki Yesus, bersekutu dengan Yesus, itulah yang utama, itulah yang terbaik. Karena dengan adanya persekutuan bersama Tuhan, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita, jiwa kita, hati kita diisi, pengetahuan kita diisi dengan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan mengurapi, Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi kebijaksanaan, Tuhan memberi kuasa untuk kita bisa melayani dengan efektif. Jadi, memahami suatu pengajaran dengan baik, memahami suatu maksud Allah dengan baik, maka kita akan melayani juga dengan baik. Silakan melayani dengan giat, bagus itu.
silakan melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Bagus itu. Namun Yesus katakan pelayanan itu harus didasarkan karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, senang kepada kehendak Tuhan, dan silakan melakukan pelayanan. Tetapi bersekutu dengan Tuhan lebih utama, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, bercakap-cakap dengan Dia. Orang yang dekat dengan Tuhan dan selalu bertanya dengan Tuhan dan pekerjaannya efektif adalah Daud. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Mengapa dia suka bertanya? Karena hubungannya dengan Tuhan yang begitu akrab. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih akrab. Dan Tuhan akan memberikan karunia-karunia-Nya. Tuhan akan memberi firman-Nya. Tuhan akan memberi kehendak-Nya, diceritakannya kepada kita untuk kita lakukan. Dan ketika Daud bertanya, Tuhan, saya boleh buat ini enggak? Boleh. Tuhan, saya mau buat ini, boleh enggak? Jangan. Jadi seperti itu ya. Saudaraku, itulah pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti kepada kaum wanita Gereja PB yang sedang mengadakan kegiatan di Keranji, selamat melakukan kegiatan, dan ibu-ibu yang sudah memilih untuk bergabung itu adalah yang terbaik. Yang sibuk dengan menebas, dengan kebun dan lain sebagainya, itu juga tidak salah. Tetapi bersekutu dengan Tuhan itu yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.